Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Kalau kamu ngeklik video ini, udah bisa dipastikan bisa aja kamu galau banget kan? Jadi gini, bayangin kamu lagi deket sama seseorang, vibe-nya asik, ngobrolnya nyambung. Terus tiba-tiba bam, orangnya ngilang, nggak ada kabar. Hari pertama masih mikir, mungkin sibuk. Hari kedua, oke, ini udah mulai aneh. Hari ketiga, what's going on? Kamu coba ngechat, tapi zonk, nggak ada respon. Rasanya kayak ditabrak truk emosi ya kan? Yang bikin tambah nyesek. Kamu ngerasa semua tuh baik-baik aja. Tapi ternyata, cuma kamu yang ngerasa gitu. Dia, kayaknya nggak ada niat yang sama. Dan sekarang dia pergi tanpa bilang apa-apa. Duh, rasanya kayak digantung di pohon galau sambil dengerin lagu sedih. Otakmu langsung muter. Apa salahku? Apa yang terjadi? Kok dia bisa segampang itu ninggalin aku? Nah, terus apa yang harus dilakukan? Otomatis otak mulai cari cara. Mungkin aku harus bilang sesuatu, atau yang lebih ekstrim. Gimana kalau aku tiba-tiba nongol di tempat dia biasa nongkrong? Tenang dulu. Sebelum kamu ngelakuin hal-hal yang mungkin bikin malu, gua mau kasih tahu langkah-langkah penting. Apa yang boleh dilakukan, dan apa yang harus banget dihindari. Lanjut ya. Sebenarnya banyak orang bingung pas ngalamin ghosting, karena mereka ngerasa kayak, tapi dia tuh kelihatan suka banget sama aku. Nah, di sini letak jebakannya. Sering kali kita nggak ngerti gimana perilaku seseorang yang benar-benar suka sama kita. Sekedar info aja, kita juga udah buat video tentang tanda dia suka sama kamu dan tanda dia nggak suka sama kamu. Bisa langsung aja cek videonya di halaman channel ya. Sekarang, yuk kita bahas langkah-langkah buat ngehadapin dan keluar dari situasi ngehe kayak gini. Nomor 1, jangan overthinking sampai ke bawah stres. Kalau kamu terus-terusan mikirin ini, ujung-ujungnya cuma bikin kepala pusing dan hati makin remuk. Yang ada malah jadi nyalahin diri sendiri kayak, apa aku terlalu ini? Atau terlalu itu? Stop. Nggak ada gunanya bongkar-bongkar kekurangan diri buat nyari alasan kenapa dia kabur. Nggak perlu juga pantengin HP terus sambil berharap ada chat masuk dari dia. Serius deh, rasanya capek banget. Kayak tiap bunyi notifikasi langsung deg-degan. Ini pasti dia, ini dia si Jai Langkung ngehe ini. Ternyata cuma notifikasi cicilan home credit yang udah jatuh tempo. Nyebelin banget kan? Jadi inget nih, kalau kamu lagi galau berat, coba tarik diri sebentar dan bilang ke diri sendiri, aku tuh bukan tipe orang yang hidupnya muter cuma buat nungguin chat dari satu orang. Kalau dia nggak ada kabar, ya udah, next. Nggak ada yang keren dari kebiasaan ngecek HP tiap menit, cuman buat ngecek kabar dari dia. Kamu lebih dari sekedar waiting mode, oke? Jangan kasih izin buat satu chat dari dia jadi penentu mood dan harga diri kamu. Itu toksik banget, sumpah. Clear ya? Nah, lanjut. Nomor 2, stop cari-cari alasan buat dia. Kayak, apa dia sibuk? Stres? HP-nya hilang? Atau tiba-tiba Kim Jong-un nyulik dia? Come on guys, kita udah hidup di era digital bos. Kalau dia bener-bener mau ngehubungin kamu, dia pasti bisa. Mau HP-nya rusak kek, dia tinggal pinjam HP temen, buka media sosial, terus bilang, hey, aku lagi sibuk, sorry HP gua lagi digadai nih buat modal depo slot. Simple banget kan? Jadi, kalau nggak ada kabar sama sekali, ya itu tandanya dia emang nggak mau ngehubungin kamu. Iya, gue paham. Sesakit itu emang, tapi kenyataannya gitu kan? Ingat juga, di awal-awal hubungan biasanya semua orang bakal kasih effort terbaiknya. Kalau dia udah mulai cuek atau ngilang-ngilang gini, itu lampu merah banget. Jangan ketipu sama yang dibilang sinyal campuran. Sebenarnya itu bukan mixed signals. Itu cuma tanda dia nggak terlalu suka. Dia mungkin suka kamu, tapi nggak cukup suka buat kasih effort lebih. Dan hey, di dunia ini nggak ada yang namanya yang suka setengah hati yang layak buat dipertahanin. Jadi, kalau dia nggak kasih effort maksimal di awal, itu tanda besar buat bilang, bye. Kamu pantas dapetin yang jauh lebih serius dan tulus.
Jangan buang waktu buat sesuatu yang setengah-setengah. Nah, lanjut ya. Nomor 3. Nggak perlu kasih sinyal kalau kamu masih ada. Kalau doi udah ngilang, wajar banget sih ada dorongan buat ngingetin dia kayak, "Hey, aku masih di sini loh. Nggak mau nenen lagi nggak?" Nggak bercanda kok. Nah, bisa aja dengan nge-like fotonya di Instagram, nontonin semua story-nya, atau kirim chat ala-ala iseng. Tapi nih, dengerin baik-baik. Kamu nggak perlu ngelakuin itu semua. Orang yang beneran suka sama kamu nggak bakal lupa kalau kamu ada. Percaya deh, nggak akan ada momen di mana dia tiba-tiba mikir, "Oh, untung banget dia ngechat. Aku jadi inget kalau ternyata aku cinta banget sama dia." Nggak gitu caranya, guys. Kalau dia beneran suka, kamu cukup access. Dia nggak perlu diingetin sama notifikasi atau story. Jangan buang waktu, cari teks lucu, manis, atau nyeleneh, cuma biar dia ngeh kalau kamu masih ada. Kalau dia nggak ngejar kamu, itu tandanya dia udah nggak mau ngejar. Udah, selesai. Nah, lanjut. Nomor 4, jangan cari penutupan. Banyak banget yang mikir, aku cuma pengen penutupan, satu obrolan terakhir aja, biar semuanya clear. Padahal, itu bukan beneran penutupan yang dicari. Yang sebenarnya diharapkan tuh, kesempatan terakhir buat nunjukin betapa hebatnya diri kamu, biar dia berubah pikiran dan balik lagi. Kayak, kalau dia lihat aku keren banget dan penuh percaya diri, dia pasti mikir ulang. Tapi, jujur aja nih, itu cuma jebakan pikiran. Orang yang tepat buat kamu nggak butuh dibujuk. Mereka bakal tahu kalau kamu emang orang yang pas tanpa perlu drama. Sadari satu hal ini, nggak ada penutupan yang bakal bikin perasaan kamu lega. Misalnya pun dia bales, apa yang mau dia bilang? Bayangin kalau dia balas kayak gini, "Aku nggak suka sama kamu karena kamu terlalu clingy, sekarang aku sama orang lain." Nah, tambah sakit kan? Dengan dengar hal itu juga nggak bakal bikin kamu merasa lebih baik kan? Penutupan yang kamu butuhin tuh dari diri sendiri. Kayak, oke, dia bukan orang yang tepat buat aku. Aku pantas dapat yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Apa yang bisa dilakukan kalau dia tiba-tiba ngilang dan gak ada kabar? Santai aja, ini bukan akhir dunia. Jadi dengerin ini baik-baik ya. Pertama, bikin yang namanya panic deadline. Ini tips yang jenius banget dan simple banget. Udah sering juga kita bahas yang satu ini. Jadi, seringkali kita tuh panik duluan, kan? Baru sejam gak ada kabar udah mikir yang aneh-aneh. Nah, coba atur batas waktu buat panik. Contohnya, bilang ke diri sendiri, "Oke, aku nggak bakal overthinking sampai 4 hari ke depan." Kalau udah bikin aturan kayak gini, kamu kasih waktu buat diri sendiri buat nggak baper duluan. Banyak kejadian, masalah ini kelar sendiri sebelum waktu panik itu datang. Kadang dia bakal tiba-tiba ngehubungin duluan, dan kamu baru sadar nyatanya panik kamu tuh sia-sia banget. Tapi, kalau udah lewat batas waktu itu dan masih nggak ada kabar, ya udah, ambil kesimpulan. Dia nggak akan ngehubungin aku lagi. At least, kamu nggak buang energi buat panik selama 4 hari itu. Lagian, ngatur waktu panik gini bikin kamu lebih in control sama pikiran sendiri. Dan ya, nggak ada yang bilang situasi kayak gini nggak nyakitin. Itu lumrah banget. Tapi daripada ribet panik tiap detik, mending kasih otak ruang buat tenang dulu. Kedua, sadari dia nggak sebanding sama waktu dan energimu. Dengerin, kalau dia udah nggak peduli buat kasih kabar, bahkan buat sekadar bilang, sorry, aku nggak pengen lanjut. Nah, dia tuh nggak layak dapetin perhatian kamu. Orang yang bener-bener pas buat kamu bakal antusias banget buat ada di hidup kamu. Dia bakal semangat ngechat, cerita soal harinya, atau bikin rencana buat ketemu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, berarti dia nggak sepadan sama energi yang kamu kasih. Mungkin kamu ngerasa, ya, tapi mungkin aku kayaknya nggak cukup baik makanya dia kayak gini ke aku. Please stop di situ. Itu mindset yang harus diubah. Kalau kamu ngerasa harga diri lagi rendah, berarti ini waktunya buat introspeksi dan kerjain diri sendiri dulu. Ada banyak cara buat jadi versi terbaik dirimu, jadi orang yang tahu nilai diri. Intinya, jangan buang waktu buat orang yang nggak kasih effort.
Kamu pantas dapetin seseorang yang excited banget buat ada di hidup kamu. Bukan yang cuma dateng pas lagi iseng doang. Ketiga, kalau udah nggak tahan mau ngechat, ya udah, tapi santai. Gua ngerti banget, rasanya tuh kayak pengen banget ngechat. Rasa kepo yang meledak-meledak kan. Pengen tahu apa yang salah, kenapa dia tiba-tiba berubah, ada apa sih sebenarnya? Pikiran kayak gini susah buat diem aja, dan jujur, gue paham gimana rasanya. Tapi, denger baik-baik. Respon terbaik buat sikap dia yang diem-dieman itu sebenarnya adalah nggak ngasih respon sama sekali. Tapi, kalau kamu ngerasa nggak bisa tahan, ya udah, kirim aja teks itu. Tapi sebelum kamu ngelakuin itu, ada beberapa hal yang harus dipikirin dulu. Pertama, keep it short and sweet. Jangan kasih dia ceramah panjang soal perasaan kamu atau apa yang kamu harapkan. Kedua, siapin diri buat ekspektasi paling rendah. Jangan ngarep banget dia bakal balas dengan semangat atau tiba-tiba ngajak ketemu. Bisa aja dia balas, bahkan ngajak nongkrong lagi. Tapi seringnya, ini nggak berarti apa-apa. Gue pernah lihat banyak situasi kayak gini. Dia balas, kalian ngobrol, ketemu, seru, terus dia ngilang lagi. Ini tanda klasik kalau orang ini nggak punya niat serius sama kamu. Kamu mungkin bakal masuk ke jebakan passive reciprocation. Itu tuh situasi di mana kamu ngelakuin semua usaha. Kamu yang ngechat duluan, ngajak ketemu, dan dia cuma ngikutin aja. Dia hadir, iya, tapi nggak ada usaha lebih dari dia. Begitu kamu stop ngehubungin dia, ya dia juga berhenti. Kalau kamu tetap mau ngechat, siap-siap aja buat kemungkinan dia balas dengan alasan yang kayaknya masuk akal. Misalnya, aku lagi sibuk banget. Atau ada masalah keluarga, kayak ayamnya meninggal atau apa. Kadang ini valid, tapi seringnya cuma sementara. Paling penting, jangan lupa, orang yang beneran suka sama kamu bakal take inisiatif. Kalau kamu ngechat dia, oke, fine. Tapi setelah itu, fokusin diri kamu buat pelan-pelan move on. Jangan pasang ekspektasi tinggi biar nggak kecewa 2 kali. Kalau ada keajaiban dan dia berubah, itu bonus. Tapi kalau nggak, kamu udah siap secara mental. Dan kalau udah kelar ngechat, mungkin langkah terbaik adalah blok dia dan lanjut aja. Udah cukup waktunya buat mikirin yang lebih penting. Kamu dan masa depanmu. Nah yang keempat, bawa santai aja. Ini bukan soal kamu. Jadi gini, ghosting tuh emang nyebelin banget. Tapi sayangnya, sekarang udah jadi kayak cara biasa buat ngakhirin sesuatu tanpa ngomong. Ini nggak berarti kamu nggak pantas buat dihadapi secara langsung. Dan ini juga nggak berarti kamu nggak ada harganya. Kadang ini cuma soal gimana orang ngehandle situasi dengan cara yang salah. Dan honestly, pengecut. Emang nyebelin banget sih kita hidup di zaman dimana ghosting tuh dianggap normal. Tapi, ini sama sekali bukan soal kamu pribadi. Bukan berarti dia nggak pernah suka sama kamu, atau kamu nggak cukup baik. Dia mungkin emang suka, tapi yang nggak cukup kuat buat bertahan. Dan gua ngerti, pas ini kejadian, pasti muncul pikiran-pikiran kayak, apa ada yang salah sama aku? Apa aku nggak layak? Apa aku bakal sendirian selamanya? Stop deh di situ. Jangan biarin emosi bawa kamu ke tempat gelap kayak gitu. Karena ini bukan salah kamu. Semua orang punya preferensi. Ada yang cocok, ada yang enggak. Contohnya, gue sering banget lihat ini dari komentar di video gue. Ada yang bilang, aduh, cara ngomongnya nyebelin banget, jadinya nggak betah nonton. Terus ada yang lain komen, aku suka banget, cara ngomongnya pikong, bisa dengerin seharian. Sampai ngulang 20 kali. Nah, siapa yang benar? Dua-duanya. Itu cuma soal selera. Sama kayak hubungan. Kalau dia nggak stay, ya udah. Itu artinya dia bukan the one. Bukan berarti ada yang salah sama kamu. Cukup, ingat mantra ini. Aku nggak mau sama orang yang nggak mau sama aku. Titik. Tulis juga di kolom komentar ya. Kalau dia ngeghosting, dia cuma ngasih tahu secara nggak langsung kalau dia nggak mau lanjut. Dan kamu nggak perlu ngabisin energi buat itu. Serius, sayang banget waktunya kalau dipakai buat mikirin orang yang nggak ngehargain kamu. Mending fokus ke orang yang beneran ngeliat nilai kamu. Jadi daripada mikir, aku nggak layak, atau aku bakal sendirian, ubah pola pikir itu jadi, aku bakal nemuin yang lebih cocok buat aku.
Karena jujur aja, kamu yang kontrol apa yang kamu pikirin. Pilih pikiran yang bikin kamu maju, bukan yang ngejatuhin kamu. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.